Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi apa? KPK, khususnya penggunaan KPK dalam menyelesaikan masalah perhitungan. Nah, bagaimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Nanti kita bahas dua soal ya, agar kalian paham. Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Oke ya. Nah, ini adalah salah satu penggunaan KPK dalam menyelesaikan masalah. Oke, langsung saja kita lihat dulu untuk soalnya ya. Oke, ini untuk soal yang pertama ya. Nah, misalkan gini, suatu bilangan jika dibagi bilangan 4, bilangan 5, dan 6, itu kan bersisa 3. Nah, soalnya gini, bilangan terkecil berapakah itu? Nah, berarti intinya kita mencari suatu bilangan, jika dibagi 4, dibagi 5, dan dibagi 6, ternyata sisanya sama dengan 3 semua. Nah, kita akan mencari apa? Bilangan itu. Nah, misalkan gini, coba kita tebak dulu ya. Misalkan kita cari bilangan, misalkan bilangan itu adalah 27. Nah, bilangan 27 kalau kita bagi 4, itu kan dapatnya 6, sisanya 3. Itu ya. Misalkan lagi, kalau 27 kita bagi 5, itu ternyata dapatnya 5, sisanya 2. Misalkan ada lagi 27 ya. 27 kalau kita bagi 6, ternyata sisanya 3. Nah, berarti kan 27 itu bukan suatu bilangan yang kita maksud, gitu ya. Nah, sebenarnya yang kita cari itu semuanya harus bersisa 3. Nah, gimana triknya agar kita bisa memperoleh bilangan tersebut, gitu kan? Nah, maka salah satu caranya itu sebetulnya sangat mudah, kita gunakan dengan apa? KPK. Nah, gimana penggunaan KPK-nya? Perhatikan ya. Oke, sekarang coba kita cari dulu KPK dari 4, 5, dan 6. Kalian pasti bisa ya, dengan cara faktorisasi prima. 4 itu kan 2 dikali 2, atau kita tulis berapa? 2 kuadrat. Kemudian 5. Kemudian 6 itu kan bisa ditulis 2 kali 3. Nah, berarti kalau kita mencari KPK, itu adalah perkalian dari faktor-faktor yang apa? Ya, mempunyai faktor-faktor, jika ada faktor yang sama, kita pilih pangkat yang tertinggi. Dari ketiga faktor ini, 2, 3, dan 5, maka KPK-nya itu 2 ini kita pilih yang pangkatnya tinggi, yaitu 2 kuadrat. Kemudian di sini ada 3, kemudian di sini ada 5. Berarti semua faktor kita tulis, dan kalau ada yang sama, kita pilih yang pangkatnya tinggi. Itu mencari KPK ya. Oke, berarti kita hitung aja. 2 kuadrat itu kan berapa? 4. 4 kali 3, 12. 12 dikali 5 berapa? 60. Nah, berarti KPK dari 4, 5, 6 itu adalah 60. Gitu ya. Nah, sekarang tadi yang kita cari apa? Yang kita cari adalah suatu bilangan jika dibagi 4, 5, 6, sisanya 3. Nah, berarti kalau 60 ini agar bersisa apa? Ditambah berapa? Jika dibagi 4, 5, 6, itu kan bersisa 3. Kita tahu bahwa 60 dibagi 4, 5, dan 6 itu kan tidak bersisa. Gitu ya kan? Habis kan? Nah, berarti biar menjadi bersisa 3, maka triknya adalah apa? Tambahkan 3 setelah 60. Jadi, bilangan yang dicari itu adalah 60 ditambah 3, yaitu 63. Coba kita cek. Kita cek 63 dibagi 4, 5, dan 6, apakah semuanya bersisa 3? Kita cek ya. Oke, 63 kita bagi 4, itu kan dapatnya 15. Ya, ternyata sisanya 3. 63 dibagi 5, itu dapatnya 12. Sisanya 3. Kemudian 63 dibagi 6, hasilnya 10 ya. Sisanya 3. Nah, betul kan? Ternyata 63 dibagi 4, 5, 6, semuanya bersisa 3. Nah, jadi apa kesimpulannya? Bilangan yang kita cari itu adalah 63. Gitu ya. Nah, ini adalah bilangan yang kita cari. Bilangan 63 adalah bilangan yang membagi 4, 5, 6, bersisa 3. Gitu ya. Mudah ya untuk ini ya. Oke, sekali lagi, satu soal lagi ya. Ini soalnya identik. Misalnya gini. Suatu bilangan dibagi 12 ya, dibagi 12, 18, dan 20 sama-sama bersisa 7. Bilangan terkecil berapakah itu? Gitu ya. Kita tebak dulu. Misalkan kita ambil 127 misalkan ya, 127. Ini kita bagi 12, kita ambil 127, kita ambil ini ya. Kita bagi 12, ternyata dapat 10, sisa 7. 127 bagi 18, dapatnya 7, sisanya 1.
127 dibagi 20 dapat 6, sisanya 7. Oh, jadi berarti bilangannya bukan 127. Berarti harus kita cari ya. Kita cari dengan cara mudah, kita misalkan menggunakan apa? Cara KPK. Oke, coba kita cari dengan menggunakan KPK dari 12, 18, 20. Kita tahu bahwa 12 itu adalah 2 kali 2 kali 3 ya. Berarti 2 kuadrat kali 3. Kalau 18 berapa? 2 kali 3 kali 3. Gitu ya. Berarti 2 kali 3 kuadrat. Kemudian 20, itu kan 2 kali 2 kali 5 ya. 2 kuadrat kali 5. Berarti kalau mencari KPK, di sini ada faktornya 2, 3, 5. Berarti 2-nya kita pilih yang pangkat tinggi. Ini 2 kuadrat. 3-nya kita pangkat tertingginya 2, kemudian 5 ya. Oke. Sekarang kita kalikan 2 kuadrat 4 ya. 4 kali 9, 36. 36 kali 5. Berapa? 180. Nah, jadi KPK-nya itu adalah 180. Nah, setelah ketemu KPK, berarti kita cari bilangannya ya. Kalau bersisa 7 berarti di sini otomatis kuncinya apa tadi? Kalau bersisa 7 berarti 180 atau KPK ditambah 7. Kalau sisanya 5, berarti KPK ditambah 5. Itu ya, intinya gitu, triknya gitu. Nah, jadi bilangan yang kita cari adalah ini, 180 ditambah 7, yaitu 187. Coba sekarang kita cek ya. Apakah benar bersisa 7? Jika dibagi 12, 18, dan 20, kita tahu bahwa 187 dibagi 12, dapatnya 15, sisanya 7. Kemudian 187 dibagi 18, dapatnya 10, sisa 7. 187 dibagi 20, dapat sisa berapa? Dapatnya 9, sisanya 7. Ternyata apa? Ketiga-tiganya bersisa 7. Itu ya. Oke ya, sepakat ya. Nah, jadi bilangan yang kita cari berapa itu? Bilangan yang bisa membagi 12, 18, dan 20 tapi bersisa 7 itu adalah 187. Gitu ya. Oke, sudah paham ya tentang ini ya. Ya, demikianlah tutorial tentang penggunaan KPK. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.